Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujangga Alfareza, biasa dipanggil Angga. Di YouTube channel ini, saya akan membahas tentang teknologi informasi. Pada video kali ini, saya akan memberitahu kalian cara menginstal MongoDB. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu MongoDB. MongoDB adalah sebuah sistem manajemen basis data yang berfokus pada penyimpanan data semi-struktural atau tidak terstruktur. MongoDB merupakan salah satu jenis basis data NoSQL, yang berarti ia tidak mengikuti model rasional seperti basis data SQL tradisional. Sebaliknya, ia didesain untuk menangani data semi-struktur, dokumen, atau data yang dapat berubah dengan mudah. Dokumen MongoDB adalah objek JSON, yang berarti dapat berisi berbagai jenis data termasuk teks, angka, tanggal, dan bahkan dokumen bersarang. MongoDB memiliki skema fleksibel, yang berarti Anda tidak perlu mendefinisikan struktur tabel terlebih dahulu seperti pada basis data SQL. MongoDB mengorganisasi data dalam koleksi, yang setara dengan tabel dalam basis data SQL. Setiap dokumen dalam koleksi dapat memiliki struktur yang berbeda. MongoDB mendukung pembuatan indeks pada data untuk meningkatkan kinerja pencarian. Indeks memungkinkan pencarian data menjadi lebih cepat. MongoDB dapat melakukan pencarian dalam query data menggunakan bahasa query yang kuat, yang disebut query language. MongoDB tersedia dalam versi open source yang dapat digunakan secara gratis. Namun, ada juga versi komersial MongoDB dengan fitur tambahan dan dukungan. Kelebihannya adalah fleksibel. MongoDB memungkinkan Anda menyimpan data dengan struktur yang berbeda dalam koleksi yang sama, sehingga sangat cocok untuk pengembangan yang berbasis agile dan pengembangan produk yang berubah-ubah. Kedua, kinerja yang tinggi. MongoDB dirancang untuk menangani beban kerja yang tinggi dan menyediakan dukungan untuk indeks yang dapat meningkatkan kinerja pencarian dan query data. Sharding. Sharding memungkinkan Anda untuk membagi data menjadi partisi-partisi yang dapat didistribusikan di berbagai server. Dukungan geospasial. MongoDB memiliki dukungan geospasial bawaan yang memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses data yang berkaitan dengan lokasi geografis dengan mudah. Terakhir, open source. MongoDB tersedia dalam versi open source yang gratis dan versi komersial dengan fitur tambahan dan dukungan. Kekurangannya, kurangnya transaksi multi-dokumen. MongoDB mendukung transaksi hanya pada tingkat dokumen tunggal dan tidak memiliki dukungan transaksi multi-dokumen yang kuat seperti pada basis data SQL tradisional. Kurangnya alat BI dan pelaporan. MongoDB kurang memiliki alat bawaan yang kuat untuk pelaporan bisnis dibandingkan dengan basis data SQL, meskipun Anda mengintegrasikannya dengan alat BI eksternal. Keterbatasan SQL. Jika Anda sudah terbiasa dengan bahasa query SQL, Anda mungkin perlu belajar bahasa query MongoDB yang berbeda, seperti query language atau query API yang digunakan MongoDB. Dukungan komersial berbayar. Meskipun ada versi open source, MongoDB juga menyediakan versi komersial dengan fitur tambahan dan dukungan yang dapat mengharuskan biaya tambahan. Kesulitan migrasi. Migrasi dari basis data SQL tradisional ke MongoDB atau sebaliknya bisa menjadi tugas yang rumit dan memerlukan perencanaan yang baik. Apa saja yang bisa dibuat oleh MongoDB? Anda bisa membuat aplikasi mobile, analitik data, Internet of Things, sistem manajemen konten, aplikasi real-time, analisis log, e-commerce, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari MongoDB, kelebihan, kekurangan, dan kegunaannya. Sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menginstal MongoDB. Ada dua file yang harus kita download untuk menginstal MongoDB. Yang pertama adalah file server, dan yang kedua adalah file aplikasi. Menggunakan Google, kalian klik download MongoDB. Kemudian klik yang paling atas.
Di sini adalah website asli dari MongoDB. Kemudian ini adalah server yang akan kita gunakan, yaitu community server dari MongoDB. Untuk versi, kalian bisa pilih versi 7.0.2. Untuk platform, kita menggunakan Windows. Paketnya kita menggunakan MSI. Kemudian klik download. Untuk aplikasinya, kita ke Tools, kemudian pilih MongoDB Compass. Kita scroll ke bawah sampai ketemu MongoDB Compass. Untuk versinya kalian pilih versi 1.40.2 yang stabil. Platform Windows 64, Windows-nya lebih 10 plus ini maksudnya Windows 10 ke atas. Untuk paket kita pilih X. Untuk paket kita defaultkan. Kita klik download. Setelah download selesai, kalian ke files, ke file download, kemudian kita download server yang tadi kita install server yang tadi kita download. Saya menggunakan versi 5. Sama saja cara penginstalannya. Bagi kalian yang ingin menginstal versi 5, klik link di deskripsi. Ini adalah tampilan awal dari penginstalan MongoDB. Kita klik next saja. Kemudian ini adalah lisensi MongoDB. Kita accept, kemudian pilih next. Kemudian di sini adalah tampilan setup MongoDB. Ada complete dan juga custom. Setup complete adalah kondisi di mana server MongoDB telah berhasil diatur dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data Anda. Setelah mencapai tahap ini, Anda dapat mulai membuat dan mengelola basis data, koleksi, dokumen, dan menjalankan query untuk mengakses data dalam basis data MongoDB. Dan untuk setup custom, memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan konfigurasi MongoDB sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik Anda. Namun, ini juga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konfigurasi MongoDB dan umumnya disarankan untuk pengguna yang sudah berpengalaman dalam mengelola basis data MongoDB. Untuk settingannya itu, mengkonfigurasi secara detail, memilih autentikasi yang spesifik, menyesuaikan kontrol akses, mengkonfigurasi mode replikasi, dan menggunakan pengaturan lanjutan. Di sini saya akan menggunakan setup complete. Kemudian ini adalah pengaturan default untuk setup complete. Kita klik next saja. Kemudian ini adalah di mana si MongoDB Compass ini bisa kita install. MongoDB Compass sendiri adalah antarmuka grafis resmi yang disediakan oleh MongoDB untuk mengelola dan berinteraksi dengan basis data MongoDB. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang dan administrator database untuk melakukan berbagai tugas terkait basis data MongoDB tanpa harus menggunakan CLC. Fitur-fiturnya: pertama, penjelajahan data, query builder, visualisasi data, pengelolaan indeks, pengelolaan pengguna dan peran, monitoring kerja, import-ekspor data, dan agregasi data. Kita klik next. Kemudian ini adalah tahapan instalasi. Kita klik install. Penginstalan sedang berlanjut. Kita tunggu 3-5 menit. Penginstalan sudah selesai. Sekarang kita klik finish. Setelah penginstalan server selesai, kemudian kita install aplikasinya. MongoDB Compass sedang
diinstal. Nah, MongoDB kita sudah selesai terinstall semua. Sampai sini saja videonya, saya harap kalian suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.